guys, jumpa lagi dengan Madan Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Mada mengangkat kasus yang terjadi pada bulan April 1999. Kasus ini sangat terkenal di Inggris, tepatnya di kota Darlington, karena pelaku menyantap bagian tubuh korban setelah dimasak terlebih dahulu. Darlington adalah kota kecil yang terletak di timur laut Inggris. Jumlah penduduknya sekitar 105.000 jiwa. Kota ini terkenal dengan museum, juga gedung pusat kegiatan seni bernama Hippodrome, menyajikan musik, drama, opera, dan pantomim yang juga terkoneksi dengan Hullabaloo, gedung teater untuk anak-anak. Merupakan kota yang tenang dan relatif aman. Kasus yang umum ditangani kepolisian Darlington adalah kasus-kasus ringan, dengan tingkat ekonomi yang relatif stabil, menyebabkan cukup banyak pendatang mengadu nasib di kota ini. Salah satunya adalah David Harger yang lahir pada tahun 1975. Pada tahun 1990, dia datang ke Darlington untuk mencari pekerjaan karena di kotanya dia pengangguran. Juga meninggalkan orang tuanya untuk melupakan masa kecilnya yang kerap mengalami KDRT. Orang yang mengenal David mempunyai kesan dia ramah, suka bergaul dengan siapa saja. Seperti anak muda lainnya, dia sering minum di bar sampai akhirnya bergabung dengan geng remaja dan kerap kali berurusan dengan polisi. Pada tahun 1996, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Peggy. Mereka saling jatuh cinta, kemudian mereka menikah, lalu tinggal di rumah yang mereka kontrak. Tetangga sekitar menyebut David sebagai orang yang baik. Sayangnya setahun kemudian mereka berpisah karena ketidakcocokan, dan Peggy memilih pergi meninggalkan David. Dan ini merupakan akhir segalanya bagi David. Dia benar-benar merasa kehilangan Peggy. Akibatnya tiap hari dia melampiaskan kegalauan pikirannya dengan minum-minum sampai mabok, sehingga hidupnya tanpa arah. Selama dalam masa depresi ini, David bertemu dengan Julie, teman minum, karena keduanya sama-sama adiktif alkohol. Julie adalah seorang ibu dari 3 anak, namun anak-anaknya diasuh di yayasan sosial karena dia tidak bisa menjadi ibu yang baik. Seperti David, Julie juga merupakan pendatang, pergi ke Darlington untuk menjauh dari orang tuanya yang kurang memberikan kasih sayang. Masa kecil hingga remajanya yang suram karena sering mengalami KDRT menyebabkan dia adiktif terhadap obat tidur, juga minuman keras. Ketika dia depresi, dia akan berubah dari seorang yang ekstrovert menjadi seorang yang introvert. Beruntung di Darlington dia bertemu dengan Ellen yang tulus mencintainya. Mereka sudah tinggal bersama selama 3 tahun dan dikaruniai seorang anak. Tetapi mereka memutuskan untuk memberikannya ke yayasan sosial karena tidak mampu untuk mengurus anaknya. Jika bertengkar dengan Ellen, dia akan meninggalkan rumah selama 3 hari sampai seminggu, kemudian pulang. Nanti suatu saat pergi lagi, kemudian pulang. Begitu kebiasaannya. Pada saat pulang, rambutnya acak-acakan, tidak pernah disisir. Baju dan badannya kotor karena tidak pernah mandi. Dalam pelariannya, dia biasanya bergabung dengan para tunawisma yang tinggal di sembarang tempat. Dia orang yang sangat rentan, tidak mampu mengatasi masalahnya. Namun, Ellen tetap setia. Jika Julie pulang, dia merawatnya, memandikan dan mengganti bajunya. Pada tanggal 6 April 1999, Julie tiba-tiba marah pada Ellen dan meninggalkan rumah. Namun kali ini perginya cukup lama sehingga Ellen mencarinya, termasuk menanyakan kepada dokter langganan Julie. Namun tidak ada yang tahu keberadaan Julie. Berdasarkan informasi yang didapat dari teman-teman Julie, ada seseorang yang mengatakan dia melihat Julie dan David pergi ke diskotik di daerah itu. Ada juga orang yang melihat Julie duduk di bangku di taman dalam keadaan mabuk berat. Akhirnya Ellen melaporkan Julie sebagai orang hilang ke kantor polisi. Kepolisian Darlington tahu bahwa Julie memiliki kepribadian yang sangat rentan, sering mabuk dan keluyuran tanpa tujuan yang jelas. Karena sulit mencari jejaknya, polisi memberitakan hilangnya Julie di koran setempat. Ternyata usaha polisi membuahkan hasil. Esok harinya ada seseorang bernama Max, teman dekat David, menelpon ke kantor polisi dan menceritakan bahwa David Harker bercerita kepadanya dia telah menghabisi Julie. Esoknya pukul 2.30 dini hari, detektif Ian Philip dengan timnya mendatangi rumah David. Polisi langsung mengamankan lokasi tersebut.
Detektif Ian melihat ada tas plastik besar dekat rumah David yang baunya sangat menyengat. Menurut keterangan tetangga, tas itu sudah ada di sana selama 2 minggu, mungkin pakai anjing, kata tetangga tersebut. Namun detektif Ian penasaran, maka dia membukanya. Ternyata begitu dibuka, bukan main kagetnya dia, terlihat bau manusia. Ketika dibuka semua, terdapat beberapa potongan tubuh manusia, bagian badan, tanpa kepala, tanpa bagian kaki, dan tanpa tangan. Detektif memastikan itu adalah tubuh Julie. Berarti benar bahwa David telah menghabisi Julie dan membagi-bagi tubuhnya menjadi beberapa bagian. Insiden yang sangat mengerikan ini tentu saja membuat masyarakat Darlington shock. Siapa yang tega melakukan perbuatan keji seperti itu di kota kami yang selama ini aman, kata mereka. Apalagi kejadiannya luar biasa, menghilangkan nyawa orang dengan cara yang di luar batas kemanusiaan. Maka David dipanggil polisi untuk diinterogasi. Dengan penuh rasa percaya diri, David datang. Dia mencukur kumis dan jenggotnya dan menggunduli rambutnya, sehingga terlihat tato di kepalanya. Awalnya David mengaku dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Roxanne dan tidak ada kaitannya dengan meninggalnya Julie. Maka dia dilepas. Beberapa hari kemudian detektif mengundang David untuk diinterogasi lagi. Dalam interogasi kedua, detektif terus memojokkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat David mengaku telah menghabisi Julie. Tapi menurutnya, itu bukan keinginannya, melainkan ada suara yang membisikkan di telinganya untuk melakukan perbuatan itu. Setelah mendengar pengakuan David, kepolisian Darlington langsung menggeledah rumahnya. Benar dugaan mereka, rumah David sangat kotor dan pengap. Tidak hanya itu, ternyata juga menyuguhkan pemandangan horor. Genangan cairan merah tampak ada di beberapa tempat. Juga ditemukan baju Julie dan barang-barang korban lainnya. Di tembok ada tulisan David yang isinya, "Aku sudah kehilangan keinginan untuk hidup." Di rumahnya hampir tidak ada lampu yang menerangi sehingga membuat suasana semakin pengap. Bisa dibayangkan betapa mengenaskan saat-saat terakhir Julie di tempat itu. Dengan bukti yang begitu banyak, David dijebloskan ke penjara. Namun dia tetap mengatakan bahwa perbuatannya dilakukan karena ada suara yang membisikinya, bukan kemauannya sendiri. Tugas polisi tentu memberi keadilan kepada keluarga Julie dengan mencari anggota tubuh Julie yang lain, agar segera dapat dimakamkan. David mengatakan bahwa dia membuang bagian kepala di tempat sampah dan membuang bagian kaki di sungai, bagian tangan di tanah kosong. Polisi mencari bagian-bagian tubuh Julie ke seluruh penjuru Darlington, di sungai, di tanah kosong, di tempat pembuangan akhir sampah. 50 tim yang terdiri dari personal handal dikerahkan. Setelah mencari ditemukan 20.000 ton sampah tanpa membuahkan hasil, polisi pun menyerah. Akhirnya pada tanggal 21 Juli 1999, Julie dimakamkan hanya dengan bagian tubuhnya yang sudah terbagi-bagi. Sementara itu, David ditransfer ke psikiater untuk dievaluasi. Setelah dipancing dengan berbagai pertanyaan oleh psikiaternya, mulailah dia berceloteh, menyampaikan semua yang terjadi dan semua yang ada di pikirannya. Menurut pengakuannya, David bercita-cita menjadi pencabut nyawa serial paling muda di Inggris. Saat itu usianya 24 tahun, jadi menurutnya apa yang dicita-citakan itu akan tercapai. Secara terang-terangan dia mengaku telah menekan leher Julie kuat-kuat sampai korban meninggal. Karena dia merasa bosan setelah berhubungan badan dengannya. Dia mengatakan pada psikiaternya sebelum membagi tubuh Julie, dia juga berhubungan badan sekali lagi. Kelakuannya sudah tidak pantas disebut manusia. Setelah itu, dia membagi tubuh Julie, bagian badan diletakkan di tas plastik besar dekat rumah, bagian kepala dia bungkus dan dibuang ke sungai, bagian tangan dia buang ke tanah kosong. Keterangannya sedikit berbeda dengan yang diberikan pada polisi. Dan yang membuat sang psikiater terkejut adalah pada bagian bawah, bagian kaki, dia jadikan masakan dengan diberi bawang putih, pasta, dan keju kemudian disantap.
Berdasarkan diagnosa dari psikiater, David seorang psycho. Ini artinya dia tidak memiliki sikap empati dan tidak bisa membedakan sesuatu itu benar atau salah. Di samping itu, hidupnya dalam fantasi, membayangkan dirinya seorang pencabut nyawa yang terkenal di Inggris. David sejak kecil ingin menjadi orang terkenal. Pertama, dia ingin menjadi pemain drum yang terkenal, tapi gagal. Setelah mengalami berbagai peristiwa yang membuatnya tidak nyaman, KDRT, dibully, adiktif alkohol, dan lain-lain, membuat cita-citanya berubah, yaitu menjadi pencabut nyawa serial termuda yang terkenal. Atas perbuatannya, David dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada tahun 2021, David mengajukan pembebasan bersyarat, maka pengadilan menggelar sidang atas pengajuannya. Namun melalui pertimbangan yang matang, hakim menolak. Karena David saat itu berusia 46 tahun, kemungkinan besar akan melakukan kejahatan yang sama. Mr. Bennett yang menjadi hakim berkata kepada David, "Kamu adalah salah satu psycho yang paling berbahaya di Inggris. Kamu menghabisi korban dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Kemudian perbuatanmu itu kamu rayakan sebagai suatu kemenangan. Suatu saat bukan tidak mungkin kamu akan melakukannya kepada orang lain." Menurut para ahli, penyebab seseorang menjadi psycho ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan yang membuatnya depresi. Misalnya KDRT, dibully, dan lain-lain. Jadi merupakan kombinasi dari dua faktor tersebut. Jika hanya satu faktor saja, biasanya tidak terjadi. Oleh karena itu, kiranya perlu bagi orang tua untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan mengawasi lingkungan pergaulannya. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.